Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober, firman Tuhan tertulis dalam 2 Tawarik 18 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Sampaikanlah kabar baik dari firman Allah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, satu bagian penting dalam hidup ini adalah berbicara. Tetapi jangan menjadi lebih banyak berbicara, namun dia tidak berbuat apa-apa. Nah, hal berbicara ini amatlah penting sekali di dalam interaksi kita, di mana akan ada respons dari teman bicara kita. Nah, bagi mereka yang ingin akan kebaikan atau kebenaran, maka yang didengarkan adalah sumber yang benar, sumber yang baik, dan juga yang akurat. Ini tentu sangat dinanti-nantikan oleh seseorang yang mencintai kebenaran. Namun ada juga yang tidak mau mengatakan yang benar dengan berbagai-bagai alasan. Barangkali karena si pembicara itu melihat si pendengar yang tidak menyukai tentang hal yang hendak disampaikan. Mungkin ia melihat si pendengar itu merasa terganggu dengan yang disampaikannya.
Sehingga si pembicara tadi pun dia tidak menyampaikan apa yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Sebagai salah satu contoh, adakah dari antara kita yang senang apabila kesalahan dan kelemahan kita disampaikan atau dikatakan oleh orang lain? Tentu jawabannya tidak ada yang menyukai akan hal tersebut. Umumnya seseorang bila dikatakan akan sifat atau perbuatan yang tidak baik, dia akan marah, dia akan kesal. Maka yang disampaikan oleh seseorang tadi bukanlah hal yang sesungguhnya. Daripada dia kena marah, daripada dia kena bentak, atau bahkan juga daripada dia kena lempar, maka ia akan mengatakan yang tidak sebenarnya. Apabila seseorang itu memiliki sifat yang tidak baik, dia akan berkata, wah Anda baik, Anda benar-benar rendah hati, Anda benar-benar lemah lembut dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah hal ini baik? Tentu jawabannya tidak. Sebab seseorang tadi akan semakin tersesat dalam hidupnya. Nah saudaraku sekalian, Mika dalam renungan ini memberikan contoh bahwa ia berkata bukan dari dan bukan untuk dirinya, melainkan dari firman Allah. Hal itu bermula daripada percakapan Ahab, Raja Israel, dengan Yosafat, Raja Yehuda, yang mana mereka berdua berniat untuk menyerang Ramot dan Gilead. Tetapi Yosafat berkata kepada Ahab agar lebih dahulu bertanya kepada Allah akan rencana itu. Kemudian Ahab mengumpulkan 400 orang para nabi. Mereka juga semuanya berkata, majulah, Allah akan menyerahkan itu ke tanganmu. Nah ternyata siapakah mereka yang 400 orang para nabi itu? Ternyata mereka adalah para nabi-nabi palsu yang tidak mau mengatakan yang sesungguhnya. Lalu kembali Yosafat meminta sekali lagi agar mencari seorang nabi Tuhan, supaya di sanalah mereka meminta petunjuk dari Tuhan apakah dan bagaimanakah mengenai rencana mereka tersebut. Lalu tibalah mereka berjumpa dengan Mika. Namun Ahab membenci Mika, sebab menurutnya bahwa Mika selalu menubuatkan malapetaka kepada Ahab. Namun orang-orang suruhan pun diutus untuk memanggil Mika, serta mereka sudah lebih dahulu membisikkan dan berkata kepada Mika agar ikut sependapat menyetujui apa yang telah dikatakan oleh 400 nabi-nabi palsu tadinya, agar raja mendapatkan atau merasakan sukacita di dalam hatinya. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Ia tidak mau terikut-ikut dengan situasi itu. Tetapi dia harus mengatakan yang sebenarnya, kabar baik yang sesungguhnya dari Allah, itulah yang harus diberikan kepada semua orang. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kebiasaan kita adalah mendekatkan diri kita kepada informasi yang sesuai dengan kehendak kita, serta yang mendukung posisi kita. Kita malah menjauh dari hal-hal yang menentang akan kehendak serta pikiran kita. Nah, hal ini harus kita cermati dengan baik, bahwa yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah mari kita dekatkan diri kita kepada yang namanya kabar sukacita kebenaran yang bersumber dari Allah. Meskipun itu bersifat teguran kepada kita, tetapi itu amat kita butuhkan demi kebaikan kita.
Maka marilah ubah semuanya itu, bukan dari apa yang kita hendaki, tetapi ubahlah agar kabar yang kita hendaki, informasi, ya, nasihat, petunjuk yang kita butuhkan itu adalah yang bersumber dari Tuhan. Kedua, marilah kita juga mendengarkan nasihat yang baik, agar kita pun hidup baik. Marilah kita mendengarkan nasihat yang benar, supaya hidup kita pun benar. Tentu amat sakit bila perkataan atau nasihat itu menegur kita. Namun jikalau itu untuk kebaikan saudara dan untuk kebaikan kita semua, maka kelak sekalipun itu menyakitkan kita dengar dan kita terima saat ini, namun kemudian dapat mengubah diri kita lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, mari kita semua terpanggil untuk mengatakan apa yang sebenarnya dan yang sejujurnya. Sampaikanlah kabar baik dari firman Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu atas semua karunia penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini juga kami telah mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami untuk menyampaikan kabar baik dari firman Allah. Kabar yang sesungguhnya, kabar yang sungguh-sungguh menuntun kepada keselamatan dan kehidupan, bukan yang sebaliknya, yang untuk menyenangkan hati dan kehendak kami semata. Agar olehnya kami dituntun di dalam kehidupan yang tentram, hidup yang aman, hidup yang selamat di dalam Tuhan. Maka biarlah juga telinga rohani kami senantiasa mendengarkan kabar baik yang daripada Tuhan, agar daripadanya hidup kami, pikiran kami, kebiasaan kami diubah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, sertailah seluruh saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya hidup mereka Tuhan penuhi dengan segala berkat, kemurahan, dan kebaikan yang daripada-Mu. Serta Engkau juga yang mengajak kami pada hari esok untuk memasuki bait-Mu yang kudus, beribadah, untuk menerima firman sabda Allah, sukacita dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.